Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat, nikmat yang telah diturunkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat dan rahmat dari Allah, kita masih bisa menjalankan semua kewajiban-kewajiban ibadah kita kepada Allah dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia di dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan setiap harinya, ibadah atau aktivitas yang lainnya, tentunya menginginkan bagaimana dia memperoleh hasil yang baik. Dia memperoleh derajat yang baik. Apalagi derajat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua di antara kita menginginkan akan hal seperti itu. Banyak cara yang bisa kita lakukan agar supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Baik darajatuh fid dunya atau darajatun fil akhirah. Baik itu derajat di dunia ataupun derajat kita di akhirat nanti. Kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ketika kita menginginkan derajat yang tinggi dari Allah, maka tentunya kita harus memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah. Kalau kita menginginkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, maka semua apa yang Allah perintahkan harus kita lakukan. Harus kita kerjakan. Dan dari beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini amat mudah sekali, tapi kadang-kadang kita enggan atau malas untuk melakukannya. Apa amal ibadah yang ternyata bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah, mengangkat derajat kita di surganya Allah? Ternyata itu melalui ibadah wudhu yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika seseorang itu berwudhu dan setelah dia berwudhu, dia langkahkan kakinya menuju ke rumah Allah, itu ke masjid, untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang lain kepada Allah, untuk menunaikan kewajiban ibadah kepada Allah, maka
Langkah kaki yang pertama itu bisa menghapus dosa-dosanya. Dan langkah kaki berikutnya itu mengangkat derajatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkumpul dengan para sahabat ba'da sholati subahi, ya, setelah sholat subuh, beliau berkata, saya mendengar terompah Bilal ini di surga. Apa amalan yang dia lakukan? Ini cerita Rasulullah. Ketika itu Bilal pun datang. Rasul bertanya, ya Bilal, mengapa kamu mendahului aku masuk ke surga? Mengapa aku mendengar terompah kamu sudah terdengar di surga? Apa sih amalan yang kamu lakukan sehingga kamu masih hidup sudah dicap sebagai penghuni surga oleh Allah dengan bunyi terompah kamu yang ada di surga? Bilal pun menjawab, ya Rasulullah, tidak ada amalan khusus yang aku amalkan kecuali itu dari kamu. Kecuali itu dari engkau ya Rasulullah. Aku tidak pernah lepas wudhu dalam kehidupanku. Dan setelah aku mengambil wudhu dan aku tidak pernah lepas untuk melaksanakan sholat syukril wudhu. Itu yang aku lakukan ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, inilah yang membuat Bilal diangkat derajatnya oleh Allah di surga. Ibadah wudhu. Dengan berwudhu ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kita. Dengan berwudhu dan kita lanjutkan dengan sholat syukril wudhu seperti yang diistiqomahkan oleh Bilal, ternyata ini bisa mengangkat derajat kita. Bisa mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Pemurah. Di malam ke-28 ini Allah memberikan keistimewaan. Allah memberikan keutamaan bagi hamba-hambanya yang mau melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-28. Maka Allah menjanjikan baginya akan diangkat derajatnya 1000 kali lipat. Subhanallah. Itu bagi mereka yang melaksanakan sholat tarawih pada malam 28, Allah akan mengangkat derajatnya di surga. Allah akan mengangkat derajatnya di surga 1000 derajat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah yang bisa menjalankan ibadah di bulan puasa ini dengan baik. Terutama sholat tarawih pada malam ke-28 ini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang lebih baik itu mana? Mempertahankan wudhu atau kita selalu memperbaharui wudhu? Semuanya kembali kepada diri orang masing-masing. Kalau sekiranya dia bisa mempertahankan wudhunya dari sholat ini ke sholat berikutnya, itu bagus. Ya. Selalu berwudhu, ya, selalu memperbaiki wudhunya, itu juga bagus. Ya. Jadi mempertahankan wudhu itu bagus sampai sholat berikutnya. Memperbaharui wudhu itu juga bagus. Sekarang kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian kalau para ulama terdahulu, ya, mereka kuat menahan wudhunya. Ya. Mereka kuat menahan wudhu. Dari pagi dia berwudhu, ya, bisa menahan wudhunya sampai ke malam. Bisa. Kenapa? Karena mereka banyak tirakatnya. Kayak apa? Qillatul akli. Ya. Dia makannya kurang. Dia riyadhahnya yang banyak. Kalau sekarang, apakah kita bisa menahan dari pagi sampai ke malam? Kalau itu bisa, boleh kita lakukan. Tapi kalau tidak bisa, lebih baik kita memperbaiki wudhu kita setiap hari. Yang sangat tidak baik adalah orang yang tidak mau berwudhu sama sekali dalam kehidupannya. Karena jelas orang yang tidak berwudhu, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mempertahankan wudhu itu bagus. Berwudhu, ya, selalu memperbaiki wudhu itu juga bagus. Apalagi diikuti dengan sholat syukril wudhu. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan pembahasan singkat ini bisa mendatangkan manfaat buat kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai dan merestui kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.